Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya jurnal yang sudah kelompok kami buat yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Geraha Layar Prima Tbk. Pada penelitian terdahulu, kami merujuk pada beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian kami. Penelitian oleh Pratama dan Sari menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan pengembangan karir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan karyawan. Selanjutnya, penelitian Lestari dan Nugroho 2022 serta Amelia dan Yusuf 2021 menyimpulkan bahwa pengembangan karir memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Sementara itu, penelitian RA Elizabeth 2019 menekankan bahwa lingkungan kerja yang kondusif sangat penting dalam mendukung kenyamanan dan produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja dan pengembangan karir merupakan faktor penting yang berhubungan dengan kepuasan kerja, sehingga menjadi dasar bagi penelitian yang kami lakukan. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan pengembangan karir secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan PT Geraha Layar Prima Tbk. Kajian pustaka lingkungan kerja. Indikator lingkungan kerja menurut Sudarmayanti yaitu sebagai berikut. Pertama, penerangan atau cahaya di tempat kerja. Kedua, sirkulasi udara di tempat kerja. Ketiga, kebisingan di tempat kerja. Keempat, bau tidak sedap di tempat kerja. Kelima, keamanan di tempat kerja. Pembahasan selanjutnya adalah kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini menunjukkan hubungan sebab akibat antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja di PT Geraha Layar Prima Tbk. Nah, hubungan yang pertama, hubungan lingkungan kerja variabel X1 terhadap kepuasan kerja variabel Y. Logika hubungan, lingkungan kerja mencakup kondisi fisik seperti penerangan, sirkulasi udara, dan non-fisik seperti keamanan, kebisingan di sekitar karyawan. Nah, pengaruhnya, jika perusahaan mampu menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif, maka semangat kerja karyawan akan meningkat. Nah, sebaliknya, jika kondisi yang buruk akan menimbulkan ketidaknyamanan, penilaian positif karyawan terhadap kondisi lingkungan ini secara langsung akan membentuk tingkat kepuasan kerja mereka. Yang kedua, hubungan pengembangan karir variabel X2 terhadap kepuasan kerja variabel Y. Nah, logika hubungan pengembangan karir ini memberikan kejelasan arah masa depan bagi karyawan melalui promosi, pelatihan, dan umpan balik kerja. Pengaruhnya, karyawan yang merasa memiliki peluang untuk tumbuh dan mendapatkan dukungan dari Departemen SDM akan memiliki persepsi positif terhadap pekerjaannya. Nah, kepuasan ini muncul karena kebutuhan individu untuk berkembang secara maksimum di dalam organisasi terpenuhi. Yang ketiga, hubungan simultan variabel X1 dan variabel X2 secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja variabel Y. Logika hubungannya, kepuasan kerja tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan hasil penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek pekerjaan. Nah, pengaruhnya secara bersama-sama atau simultan, lingkungan kerja yang baik dan sistem pengembangan karir yang jelas akan menciptakan kepuasan kerja yang lebih kokoh. Nah, kombinasi kedua variabel ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan variasi kepuasan kerja karyawan di PT Geraha Layar Prima Tbk. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. 3.1 jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengukuran variabel secara numerik dan analisis data menggunakan metode statistik. Nah, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan. 3.2 desain penelitian. Nah, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.
Nah, 3.3 teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Nah, kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel dan diukur menggunakan skala Likert. 3.4 populasi dan penelitian populasi. Dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Geraha Layar Prima Tbk cabang Central Park. Nah, populasi ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang dimiliki karakteristik yang relevan dengan variabel yang diteliti. Nah, sampel penelitian ini ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian mengingat jumlah populasi yang relatif terbatas dan penelitian difokuskan pada satu cabang, yaitu PT Geraha Layar Prima Tbk cabang Central Park. Nah, 3.5 skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang berfungsi untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap pernyataan yang diberikan. Skala ini memudahkan penelitian dalam mengkuantifikasi data kualitatif menjadi data numerik. Metode analisis data. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Nah, suatu kuesioner ini dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, tujuan uji validitas ini adalah mengetahui sejauh mana ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabel, artinya alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data valid. Sedangkan jika nilai R hitungnya ini lebih kecil daripada R tabel, artinya alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data tidak valid. Nah, teknik uji validitas item dengan korelasi persen dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor total item. Kemudian, pengujian signifikan dilakukan dengan kriteria R tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi. Nah, jika nilai positif dan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item dapat dinyatakan valid. Sebaliknya, bila nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka item dapat dinyatakan tidak valid. Nah, yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini pada suatu instrumen penelitian adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner ini yang digunakan dalam pengambilan data itu penelitian sudah dapat dikatakan reliable atau tidak. Nah, pada uji reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alpha Cron batch, di mana menurut Putri dalam Dwi dan Sudaryanto 2020, apabila suatu variabel menunjukkan nilai alpha Cron batch-nya ini lebih besar daripada 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut dapat dikatakan reliable atau konsisten dalam mengukur. Nah, yang ketiga yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan sebagai syarat sebelum melakukan analisis regresi linear berganda. Uji ini meliputi normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, tujuan uji asumsi klasik adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan mempengaruhi asumsi model regresi sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan secara tepat. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing uji tersebut. Yang pertama ada uji normalitas menurut Gujarati dan Porter di 2012 148. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual galat berdistribusi normal. Distribusi normal penting karena menjadi asumsi dasar dalam uji regresi linear klasik. Salah satu metode pengujian normalitas adalah dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Tes data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya ini lebih besar daripada 0,05.
Nah, selanjutnya uji multikolinearitas. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Nah, menurut Ghazali, multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Nah, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Nah, variabel ortogonal ini adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sesama dengan 0. Nah, multikolinearitas ini dapat diketahui dari nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Nah, apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka regresi bebas dari multikolinearitas. Nah, yang kedua uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pelaksanaan uji ini dapat menggunakan uji Gleiser. Nah, kriteria yang berlaku adalah jika nilai signifikan uji T pada uji Gleiser ini tingkat signifikasinya 0,05, maka artinya varian residual sama homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya yang keempat adalah analisa regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, sementara itu, menurut Sugiono regresi linear berganda ini adalah regresi yang digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen atau kriterium apabila dua atau lebih variabel independen prediktor sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau ditingkatkan nilainya. Nah, yang kelima, uji parsial atau uji T. Menurut Ghazali uji T ini digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau melihat nilai signifikansi P kurang P value. Jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 atau T hitung lebih besar T tabel, maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Yang keenam, uji simultan atau uji F. Menurut Ghazali dalam Putri 2023, uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dalam model regresi. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka model regresi secara simultan signifikan. Yang ketujuh, koefisien korelasi. Menurut Sugiono, koefisien korelasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih serta arah hubungan tersebut apakah positif atau negatif. Nilai koefisien korelasi berada pada rentang -1 sampai +1, di mana nilai yang mendekati +1 menunjukkan hubungan yang semakin kuat dan searah, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Selanjutnya, Ghazali 2018 menjelaskan bahwa korelasi digunakan apabila data berdistribusi normal dan bertujuan untuk melihat hubungan linear antar variabel. Hubungan antar variabel dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansinya ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, yang kedelapan koefisien determinasi atau R menunjukkan menurut Gujarati koefisien determinasi mengukur proporsi variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen dalam model. Nilai R2 berada antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka kemampuan variabel independennya dalam menjelaskan variabel dependen semakin baik.
Jika R2 sama dengan 0, maka variabel independen tidak menjelaskan variasi dari variabel dependen sama sekali. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pada variabel Y mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara akurat. Validitas ditentukan dengan membandingkan nilai R hitung terhadap nilai terhadap R tabel pada tingkat signifikan tertentu. Pada penelitian ini tingkat signifikan yang dilakukan adalah 0,05. Selanjutnya itu ada hasil uji reliabilitas di mana semua variabel memiliki nilai constant alpha 0,6 menunjukkan bahwa instrumen tersebut menghasilkan data yang konsisten dan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya itu uji normalitas. Berdasarkan hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa nilai asumsi adalah 0,200 yang mana lebih besar dari 0,05. Selanjutnya uji multikolenialitas. Berdasarkan dari hasil uji multikolenialitas menunjukkan bahwa nilai toleransi dari setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi multikolenialitas. Selanjutnya uji heterokedasitas. Berdasarkan hasil dari uji heterokedasitas menggunakan uji Glaser diperoleh nilai signifikan variabel lingkungan kerja sebesar 0,198 dan pengembangan karir sebesar 0,341, di mana seluruh nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedasitas dalam mode regresi, sehingga varian residual bersifat homogen. Dengan demikian, mode regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya itu ada uji regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil daripada 0,05, sementara itu lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karena nilai signifikannya sebesar 0,197 lebih besar dari 0,05. Meskipun demikian, secara hubungan, kedua variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T, di mana semua variabel independen X1 atau X1, X2 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel independen Y. Selanjutnya itu ada uji F. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 14.587 dengan nilai signifikan sebesar 0,00 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,5. Maka disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja atau X1 dan pengembangan karir atau X2 secara bersama-sama simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja atau Y. Selanjutnya itu uji koefisien korelasi. Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi diperoleh nilai korelasi antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja sebesar 0,519 dengan tingkat signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan dengan tingkat keeratan sedang. Nilai koefisien korelasi antara pengembangan karir dan kepuasan kerja sebesar 0,687 dengan tingkat signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan hubungan positif signifikan dan kuat. Selain itu, hubungan antara lingkungan kerja dan pengembangan karir memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,545 dengan tingkat signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan tingkat keeratan sedang.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan yang positif dan signifikan, di mana pengembangan karir memiliki hubungan paling kuat terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R² sebesar 0,501. Hal ini menunjukkan bahwa 50,1% variasi kepuasan kerja karyawan yang dapat dijelaskan oleh variabel lingkungan kerja dan pengembangan karir, sedangkan 49,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain dari luar model penelitian. Kesimpulan dan rekomendasinya. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil dari analisis dari pembahasan penelitian mengenai pengaruh lingkungan kerja dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Geraha Layar Prima Tbk cabang Central Park, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama itu lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua itu pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga itu lingkungan kerja dan pengembangan karir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang keempat itu kemampuan model dan dalam menjelaskan variabel kepuasan kerja tergolong cukup kuat. Selanjutnya itu ada rekomendasi. Yang pertama, PT Geraha Layar Prima Tbk disarankan untuk lebih memfokuskan penelitian pada pengembangan karir karyawan, mengingat variabel ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Perusahaan dapat meningkatkan kejelasan jenjang karir, memberikan kesempatan pelatihan, serta menerapkan sistem promosi yang adil dan transparan. Yang kedua itu lingkungan kerja. Lingkungan kerja tetap perlu dipertahankan dan dievaluasi secara berkala. Meskipun dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial, upaya menjaga kenyamanan dan keamanan kerja tetap penting agar karyawan dapat bekerja dengan baik dan merasa betah di lingkungan kerja. Yang ketiga, bagi pihak manajemen sumber daya manusia, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam merancang kebijakan pengembangan karyawan yang berorientasi pada peringkat kepuasan kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Daftar pustaka pada penelitian ini digunakan sebagai dasar teori dan rujukan ilmiah dalam penyusunan penelitian. Referensi-referensi yang digunakan berasal dari buku dan juga jurnal ilmiah yang relevan dengan manajemen sumber daya manusia, khususnya yang membahas lingkungan kerja, pengembangan karir, dan kepuasan kerja. Seluruh sumber disusun sebagai format APA untuk menjaga keabsahan dan kreabilitasan penelitian.